banyak sekali itu yang ternyata kalau itu karena dingin, karena gosokan, nah itu dia akan terasa sehingga akan menjadikan organ-organ tubuh kita sehat. Kalau kita membaca apa namanya kayak kedokteran Cina itu kan ada titik-titik di bagian itu yang bisa mempengaruhi kesehatan ginjal, ada yang bisa mempengaruhi kesehatan usus, ada yang mempengaruhi kesehatan liver dan lain sebagainya. Ini titik-titik aku butuh di daerah itu. Ini juga tangan, telinga, semua ada. Jadi Allah itu luar biasa mensyariatkan kita itu adalah bagian-bagian tubuh yang memang ada bagian-bagian yang bisa tersentuh oleh air tadi menjadikan organ tubuh kita sehat. Nah, jadi ternyata setelah dihitung, jadi itu sudah para ahli akupunktur itu ya, ada 493 titik reseptor pada anggota wudhu, wajah 84, tangan 95 titik, kepala 64, telinga 175, kaki 175 titik, total 493 titik yang tiap hari kita basuh, kita rasa itu akan berhasil. Jadi 493 titik itu banyak ya. Kalau Bapak itu nggak percaya nanti dihitung sendiri dari rumah. Kamu bisa. Ini aja, yang itu bukan saya. Saya cuma lihat dari bukunya para ahli yang mengatakan bahwasanya titik akupunktur di daerah wudhu itu ternyata 493 kali 5 udah berapa? 2000. Kalau 5 menit batal, terus wudhu batal, berapa ribu kali gitu. Titik akupunktur itu kita rasa terus sehingga organ kita akan terjaga kesehatannya seperti itu. Subhanallah, jika kita makan wudhu setiap hari minimal 5 kali saja, maka ribuan titik akupunktur dapat dirangsang dan keseimbangan tubuh kita. Di pusat itu keseimbangan itu artinya tubuh kita sehat, tidak sakit, itu seimbang, dia fit, itu seperti itu. Nah, ini adalah gini, namanya Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Ini orang Austria Pak, boleh ini Pak, orang Austria mengakui pusat-pusat saraf yang paling peka dalam tubuh manusia adalah berada di daerah dahi, lengan, kaki. Itu Allah yang menciptakan dari dulu. Dahi, lengan, kaki itu apa? Itu ternyata anggota wudhu kita. Tidak asing lagi kita. Dahi, tangan, kaki. Tapi si bule ini terkagum-kagum dengan senantiasa membasuh air pada segar pada pusat-pusat saraf tersebut, berarti memelihara kesehatan dan keselarasan pusat saraf kita. Ini ahli saraf ini. Jadi kalau di PKU Banten ya kayak dokter anak itu ahli saraf dan psikiater ahli jiwa. Kalau zaman dulu itu spesialis itu bisa double, saraf sama jiwa itu masih bisa didouble satu. Ini dokter dari Austria dan berkahnya lagi setelah dia terkagum-kagum dengan wudhu itu, beliau mu'alaf. Jadi beliau mu'alaf masuk Islam gara-gara melihat fenomena wudhu itu. Nah kalau kita yang orang Islam sudah puluhan tahun minimal kan, yang hadir di sini sudah puluhan tahun mengenal agama Islam. Mungkin ada yang mu'alaf, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang nggak mu'alaf sudah saya lahir sifatnya tadi sudah 90 tahun berislam, artinya 90 kali 365 hari kali 5 sudah berapa ribu kali wudhu, dan sudah berapa ribu kali titik-titik akupunktur tadi tersensitif dengan air segar, dengan pijatan, dengan tekanan, sehingga alhamdulillah tubuhnya selalu sehat aktif. Nah, ini ada lagi namanya Magomed. Ini orang Rusia juga mengaku keajaiban wudhu dari sudut pandang. Menurutnya rangsangan dari aktivitas wudhu yang muncul ke seluruh tubuh, khususnya area titik-titik fiziologis. Jadi kayak yang aku putur tadi, dia bersama. Dia mengagumi wudhu, bahwa wudhu itu tidak hanya memberikan terapi. Kalau terapi refleksi itu hanya mengobati saja, tapi wudhu ini juga bisa mencegah masuknya bibit penyakit. Itu yang membuat dia kagum. Islam punya tradisi wudhu luar biasa. Islam itu kan.
Nah, ini lokal ya. Jadi wudhu itu ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur. Ini penelitian adik-adik kita di UNJ, mereka meneliti para calon perawat tingkat akhir itu diteliti bagaimana sebelum tidur suruh wudhu, kemudian diukur dengan kuesioner itu ternyata menghasilkan bahwasanya wudhu sebelum tidur itu dapat meningkatkan relaksasi, konsentrasi dan mengurangi stres, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau pengen nggak stres, setiap pagi sare wudhu dulu ya. 2-3 menit sebagai wudhu, baru sare itu nanti bisa relax, bisa konsentrasi bagus dan stresnya bisa berkurang atau mungkin bisa hilang. Itu hasil dari penelitian dari mahasiswa adik dari UNJ menyatakan bahwa wudhu itu bisa meningkatkan kualitas tidur pada mereka yang diteliti. Nah, sekarang kalau cuma wudhu, ini kalau tadi itu cuma masalah dunia, Pak ya, kesehatan itu masalah dunia itu biasa aja lah. Orang sehat ya seperti ini kan itu. Tapi belum ada jaminan sehat itu bisa masuk surga atau neraka kan belum ada. Tapi dengan keutamaan wudhu ternyata wudhu itu nanti bisa mengatakan kita ke surga, Pak. Ini kita ya. Nah, yang pertama, keutamaan wudhu itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu dari yang kita pahami adalah wudhu. Orang yang senantiasa wudhu, senantiasa dalam keadaan suci, itu Allah akan mencintai. Sibah asmanya sih itu Badro. Badro dicintai Mbak Putri. Ya, dicintai Mbak Putri Ramana. Ramana boleh dicintai oleh Allah. Karena apa yang kita dapat cintanya Allah, wudhu salah satunya. Ini sudah dikejar kurang 5 menit katanya, saya kebut aja ya. Terus kemudian juga diampuni dosanya. Jadi orang yang berwudhu itu, ini dari mana diampuni dosanya? Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudhu, memperbagus wudhunya, maka keluarlah dosa-dosanya hingga dari bawah kuku-kukunya. Diampuni dosa-dosanya kita akan berwudhu itu. Kemudian ada lagi dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim dan mukmin berwudhu, yaitu membasuh muka, maka dosa-dosa dari wajahnya yang diakibatkan oleh matanya akan terhapus bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian jika membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh kedua tangannya akan dihapus bersama tetesan terakhir. Lalu manakala membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya yang diakibatkan oleh langkah kakinya juga akan terhapus bersama tetes air yang terakhir, sehingga habis semua dosanya. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Artinya betul-betul bisa kita percaya. Kalau kita wudhu maka terhapus semua dosanya. Tapi dengan syarat ini dosa-dosa kalau dosa besar harus disyarat dengan bertaubat dan lain-lain. Jadi sholat dosa kecil. Jadi kalau kita senantiasa rajin wudhu, tidak pernah melakukan dosa besar, sampai kita ajal, insya Allah kita dalam kondisi dosa kita bersih karena wudhunya. Ini juga jadi dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, pada hari kiamat ini anggota wudhunya bercahaya. Tidak yang tempat wudhu, bahkan tadi kalau besok wonten alam masyad bercahaya, dahinya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Terus kalau bercahaya itu manfaatnya apa? Nanti kita lihat ya. Jadi pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan bersinar-sinar, bekas wudhu pada tubuh mereka. Anggota tubuh mereka ada dahi, ada tangan, kaki, semua bercahaya. Jadi yang diriwayatkan itu yang pernah kita baca itu, nanti di padang mahsyar itu banyak berkumpul triliunan orang. Itu nanti kanjeng Nabi itu akan memanggil kita. Yang kita panggil,
Jadi kanjeng Nabi itu nanti mutaros kalian sahabat ibu, aku pengen ketemu teman-temanku. Kanjeng Nabi kita teman-teman, bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Teman-temanku itu adalah pengikutku nanti yang tidak pernah ketemu dengan aku. Yaitu kita semua ini. Kita semua ini nanti akan dianggap teman-teman oleh kanjeng Nabi dengan syarat tangan, kaki, bahu kita akan bercahaya. Itu nanti yang sama kanjeng Nabi akan disafati, akan diampirkan ke telaganya kanjeng Nabi di surga. Di mana telaga itu nanti sekali minum kita tidak akan haus selamanya. Dengan syarat semua anggota tubuh kita bersinar karena apa? Karena wudhu yang sempurna. Itu seperti itu. Kemudian juga kalau wudhu kita akan didoakan oleh malaikat. Ini bagi ibu yang sudah membiasakan wudhu sebelum sehari. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya dalam hajat. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah hamba musibah karena tidur dalam keadaan suci. Kita didoakan oleh malaikat, Pak. Kalau kita wudhu sebelum tidur, malaikat itu makhluk yang paling suci, tidak pernah berbuat dosa, selalu taat pada Allah, pasti doanya akan terkabul oleh Allah. Doanya apa? Memintakan ampun kepada kita yang wudhu sebelum tidur. Wudhu cuma 2-3 menit, tapi kita dimintakan didoakan oleh malaikat supaya diampuni dosanya. Nah ini yang paling mantap ini, dibukakan 8 pintu surga. Ini hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, malaikat baginya dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia sukai. Mereka pilih pintu nomor berapa? Pilih pintu nomor berapa? Nanti gini Mbak, begitu masuk kok kurang enak, pintu liane, wah kurang enak, paling enak, surga Firdaus yang dipilih. Itu karena wudhu, tapi wudhunya dengan syarat dan ketentuan sempurna, tidak ada yang lewatan, tidak ada yang salah, kemudian diakhiri dengan baca syahadat. Ini kan wudhunya persis dengan yang disantumkan di dalam HPT tadi, Himpunan Hubungan Masjid Syarif Muhammadiyah tadi. Persis seperti itu. Kalau kita berkamuran itu, insya Allah besok kita akan dibukakan 8 pintu surga itu. Tapi dengan cara juga di syarah hadis hadis soleh itu dikatakan seperti itu, dibukakan 8 pintu dengan syarat kita tidak melakukan perbuatan atau amalan yang membawa kita ke neraka. Artinya apa? Kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Asal kita tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, setiap hari wudhu dengan syahadat itu, dan kalau itu wudhunya bisa kita jaga, bisa gantung wudhu dan itu, gantung wudhu. Nyata ini bahagianya besok dibukakan 8 pintu surga, kita suruh milih. Luar biasa Bapak, luar biasa dengan modal beberapa menit kita suruh pintu surga. Gimana? Optimis Pak, optimis sebenarnya. Nah ini tapi ada tapinya, ini hati-hati dalam berwudu. Jadi kita ambil dari hadis juga, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan